apa ini tadi? Wa. Ingetin begini wa. Oke ya, nanti kakak ulang sekali lagi. Nanti kalian mengikuti seperti tadi. A. Ba. Ta. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kamiswara. Saya lahir di Jakarta 2 Oktober 1999. Saya asli orang Muara Baru, orang sini, Penjaringan, Jakarta Utara. Dulu awal perintisan kisaran di tahun 2010. Nah, itu saya masih kecil banget ya, masih belia. Kebetulan ayah saya sendiri yang merintis. Sebelum nama sekarang namanya Rumah Quran Salsabila. Cuma awal-awal merintis itu namanya Rumah Dakwah Hidayatullah. Makanya masyarakat sekitar yang ada di sini itu kenalnya Rumah Dakwah Hidayatullah. Sebelum datang teman-teman, ustadz-ustadz untuk memberi konsep untuk pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih layak lagi. Sehingga di tahun 2017 itu kita resmi diganti namanya Rumah Quran Salsabila. Sampai saat ini di 2024 kurang lebih 6 tahun. Untuk santri-santri yang belajar di sini, alhamdulillah berjumlah ada 70 santri. Nah, itu di kalangan warga sekitar maupun di luar dari Muara Baru, di RT 19 khususnya. Untuk pembelajaran kegiatan di Rumah Quran Salsabila ada dua kelas, dalam artian yang pertama ta'ud, tahfiz usia dini, yang kedua anak diniyah. Apa tahfiz usia dini? Itu tahfiz anak-anak yang usianya sangat dini, dari usia 4 sampai 7 tahun. Karena masyarakat di sini sangat antusias, alhamdulillah, mendukung program yang ada di sini karena sangat membantu pendidikan yang ada. Ya, karena minimnya pendidikan lingkungan masyarakat sekitar yang ada. Anak usia dini itu ada kurang lebih 20 orang yang tadi masuk dari sebelum asar jam 3 sampai dengan jam 5 menjelang maghrib. Nah, itu untuk hafalannya anak-anak mereka belajar mengaji Iqra, begitu juga hafal-hafalan surat pendek kayak 3 Qul dan surat-surat pendek lainnya. Yang kedua yaitu anak diniyah atau kakak-kakak yang mungkin sudah beranjak sedikit dewasa. Dari lanjutan tahfiz usia dini usia 8 sampai anak-anak SMK. Nah, itu mereka masuk dari jam setengah 6 menjelang maghrib sampai jam 9. Untuk kurikulum pembelajarannya yang pertama mereka ngaji seperti biasa normal, ngaji satu-satu ya. Satu face to face sama murabbinya sama ustadznya. Setelah itu sampai kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit mereka baru hafalan, yaitu dibimbing sama gurunya masing-masing sesuai dengan wali kelasnya masing-masing. Setelah itu menjelang Isya kita persiapan sholat Isya. Setelah habis sholat Isya kita lanjut lagi, yaitu belajar bahasa Arab untuk bahasa Arab dasar, yaitu bahasa Arab mufrodat. Jadi setiap harinya mereka diajarkan, dikasih 3 kosakata, contoh misalkan kayak faslun, kelas, kolam, pulpen dan sebagainya. Dan itu setiap hari 3 kosakata kita ajarkan. Dan kalau sudah kita ajarkan bahasa Arab mufrodatnya, besok sudah harus dipraktekkan untuk kegiatan sehari-hari mereka ngomong. Jadi kalau memang mereka seandainya seumpama besok ngomongnya sudah pakai bahasa Indonesia sedangkan mereka sudah dikasih tahu bahasa Arabnya, itu akan dikenakan hukuman yang kecil, yaitu buat melatih mereka supaya bisa sehari-hari kegiatan bahasa Arab ya itu. Nah, di sisi lain kita bukan hanya pengajian biasa yang hanya ngaji, tapi kita memang bertekad untuk membangun seperti layaknya sekolah yang ada. Makanya di sini di khusus kita ini namanya Madrasah Diniyah Salsabila. Mereka anak-anak siangnya belajar di sekolah umum. Nah, malamnya itu kita belajar di pendidikan kita. Makanya ada nanti di pertengahan itu biasanya kita melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Nah, setelah itu juga ada UAS, ujian akhir semester. Otomatis kalau ada ujian pasti juga ada kenaikan kelas. Nah, itu juga akan kita naikin ke kelas 1, 2 diniyah dan sebagainya.
Begitu juga kegiatan lainnya juga kita ada kelas meeting, study tour dan lain-lainnya. Jadi harapan saya di sini karena memang dorongan dukungan dari masyarakat sangat mendukung buat anak-anak yang ngaji karena memang tidak berbayar, karena gratis, dan itu memang sangat didukung bagaimana madrasah diniyah ini benar-benar terus berlanjut ya, artinya benar-benar terus bertahan sampai ada generasi terus menerus. Dulu rumah Quran Salsibilah ini bukan letak di sini. Jadi dulu betul-betul memang ayah saya yang merintis. Jadi saya dulu malah ngaji di tempat orang lain awalnya di TPA. Ya, itu ada di sebelah kita. Itu di TPA saya ngaji di situ. Singkat cerita karena saya di situ juga belum ada, dianggap orang tua tuh belum ada perubahan lah. Ngaji di situ mungkin juga karena masih anak-anak kali ya. Masih senang-senangnya main namanya anak-anak, sehingga akhirnya saya difokuskan belajar ngaji sama ayah saya sendiri. Nah, awalnya di situ. Nah, setelah itu menjadi project violet, artinya banyak tuh satu teman-teman saya yang mengaji di tempat saya atau mengaji di tempat bapak saya sendiri, dan itu kecil banget, itu kisaran berapa luas ya? Mungkin satu kamar kecil, dan itu rumahnya juga dipakai buat ngaji, dipakai buat ruang tamu, dipakai juga buat tidur. Nah, itu memang benar-benar nggak layak banget lah, artinya buat apa ya, buat pendidikan. Nah, setelah itu sedangkan santrinya tuh udah mulai 20 bahkan 50. Bahkan kalau ngaji tuh paling maksimal tuh 3 orang. Saking banyaknya sekali, nah mereka itu harus nunggu di luar dulu baru bisa ngaji. Sehingga ada donatur yang mungkin alhamdulillah ada donatur yang baik, sehingga dibelilah rumah ini ya, ini dulu rumah, kalau saya, karena saya kecilnya di sini ya, karena saya tahu jadi ini rumah tuh dulu bekas timbangan Madura besi-besi gitulah. Nah, sehingga dibeli, setelah itu direnovasi. Nah, setelah itu baru alhamdulillah begitu santri banyak, baru saya di sini. Nah, itu saya ngaji dari SD di sini sama ayah saya bantu-bantu. Setelah itu saya SMP difokuskan ke Pondok Pesantren Hidayatullah Marhamah. Itu di tahun 2012 kalau tidak silap. Setelah itu, nah itu saya belajar sama ayah saya sendiri, ngabdi di sini sendiri dari SD sampai sekarang. Bahkan setelah liburan SMP, saya sudah harus ngajar buat adik-adik saya seperti itu. Jadi saya alhamdulillah kurang lebih kalau ada sekitar 15 sampai 20 tahun, karena memang dari kecil saya sudah benar-benar ngabdi di tempat ini, tidak di tempat lain gitu. Sebenarnya kalau saya menganggapi dari lingkungan masyarakat yang ada, jadi kurangnya kerjasama juga sih antara dorongan dari masyarakat atau terkhususnya wali santrinya. Dalam artian seperti ini. Jadi wali santri itu benar-benar hanya menitipkan lah atau mendaftarkan anaknya buat ngaji di sini. Setelah itu mereka sudah lepas tangan, artinya ya sudah tidak mau tahu. Bahkan anaknya prestasi pun, bermasalah pun atau apapun itu, mereka nggak terlalu tidak terlalu serius menganggapinya. Iya, tidak peduli dalam artian tuh ya sudah, kalau memang saya prestasi alhamdulillah, enggak ya sudah, karena impian mereka itu benar-benar tidak muluk-muluk. Dengan anak saya tidak berkeliaran di rumah itu jauh lebih baik. Itu mungkin jadi yang saya hadapi sulit di sini tuh sebenarnya ya saya sudah berusaha ya mengajar anaknya di sini, tapi di rumah itu orang tua justru nggak mau ngajarin gitu. Dalam artian tuh ya sudah, saya sudah nitipin di ngaji di kamu. Hampir semuanya wali santri seperti itu, walaupun memang tidak semua wali santri seperti itu gitu. Kalau saya secara pribadi ya, memang secara saya pribadi memang saya lebih ke basicnya memang ngajar kali ya, memang hobi gitu, dari dulu juga kayaknya pengen banget senang ngajar. Jadi secara pribadi saya memang tidak ada tantangan, tapi memang di sini masyarakat di Muara Baru ini memang sedikit agak, dalam kutip itu agak sedikit berbeda. Dalam artian mereka itu kalau bukan orang sini ya seperti dibikin tidak betah lah pengajar-pengajarnya. Karena dari dulu pernah ada pengajar yang mungkin ngajar di sini padahal sudah dikasih fasilitas yang cukup lengkap dari pihak kita, yayasan terkhusus. Nah, tetap mereka tidak kuat buat ngajar di sini. Mungkin
saya secara pribadi saya tidak menerima tantangan dari masyarakat karena mereka tahu kecil saya di sini, Bang, gitu. Tahu dia mereka. Jadi mereka tuh benar-benar menghormati kalau orang pribumi asli. Bahkan dari anak-anaknya aja ketika saya mengajar dengan guru-guru yang lain, mereka tuh lebih takzim ke saya. Kenapa? Ya karena mungkin feeling dia tuh ya karena kan Kak Dimas orang sini, asli sini. Bahkan Kak Dimas dari kecil ngerawat saya atau ngajarin saya. Sedangkan kalau ada guru baru nih sedikit kurang dihargai itu. Jadi mungkin kalau ke saya tidak ada tantangan. Mungkin kalau ke guru-guru bukan dari Muara Baru itu benar-benar tantangan yang sulit mereka hadapi. Itu terjadi ya? Dan itu terjadi ya, bahkan hampir ada 5 bahkan 10 guru itu sudah keluar eliminasi. Makanya sekarang kalau ada yang daftar guru ya kita kayak menjadikan guru biasa aja. Datang ngajar pulang, tidak sampai ke adab-adabnya. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa sanggup buat mengatur mereka secara itu. Harapan saya semoga RQ Salsabila ini tentunya menjadi harapan besar juga untuk masyarakat dalam artian dari pendidikannya, karena yang saya amati dari lingkungan saya yang saya cintai ini memang kurangnya minimnya pendidikan. Makanya mereka itu kalau sudah anaknya dewasa mereka tuh lebih baik udahlah anak saya kerja aja lah gitu, karena pendidikan mereka tuh dianggap tidak penting menurut mereka gitu. Jadi harapan saya semoga dengan adanya RQ ini bisa membantu pendidikan mereka terkhusus di bidang agama. Yang pertama. Yang kedua, harapan saya supaya ini menjadi sekolah yang terstandar pemerintah. Walaupun memang ya ini memang jalur hijau sih ya. Mungkin harapannya juga sulit. Cuma memang pengen kita niatkan supaya ini bisa menjadi sekolah yang layaknya diakuin dengan pemerintah sekitar yang ada. Karena itu tekad kami benar-benar menjadi sekolah. Makanya tadi sudah saya jelaskan di awal, ini bukan pengajian biasa, ini berbasis sekolah. Cuma memang belum terdaftar saja, itu beda. Makanya ada UTS-nya juga, ada UAS, ada rapot dan sebagainya. Dan itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.